Alhamdulillah sehat Pak Eri. Gimana Pak Eri? Seperti yang saya sampaikan kemarin di chat WA itu, ya. Saya minta izin kepada Mas Dinar, minta waktunya untuk saya wawancara sebagai tugas program guru penggerak ini. Saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Sejak Mas Dinar ya. Jadi selama ini di sekolah Mas Dinar sebagai pemimpin itu, bagaimana Mas Dinar mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau rujukan moral? Pertama-tama ya Pak Edi, biasanya saya mempelajari latar belakang anak itu, saya kasus latar belakang suatu kasus ya Pak Edi. Kemudian pihak anak saya yang terlibat itu mengambil sebuah keputusan dari permasalahan sulit yang apabila mengambil dilema etika dibandingkan kasus-kasus rujukan moral. Karena kalau rujukan moral kita bisa membedakan dari uji salah dan benarnya Pak Eri kalau rujukan moral ya. Tapi kalau misalnya dilema etika kita tahu kan itu benar atau benar gitu. Jadi kalau menurut Bu Mas Dinar ini kalau rujukan moral itu jelas pilihannya itu benar melawan salah gitu ya. Kalau dilema etika ini yang kita bingung ini karena pilihannya sama-sama benar. Sama-sama benar. Jadi kita kan harus mempelajari latar belakang itu. Jadi dalam kepemimpinan Bu Mas Dinar sekolah itu, bagaimana cara Bu Mas Dinar menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang memang sudah mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar tadi? Jadi pertamanya itu kan kasusnya dulu ya Pak Eri ya. Jadi kasus ini berkaitan dengan anak-anak di sekolah saya itu biasanya kenakalan ya, seperti yang kita tahu lah ya. Lebih dari separuh dari SDN 01 Bumi Merapi itu berasal dari ekonomi yang rendah. Nah jadi ketika pihak sekolah ingin menerapkan peraturan sekolah itu terbentur dengan kondisi atau keadaan siswanya. Nah misalnya sekolah menetapkan bahwa harus datang tepat waktu. Nah, itu benar Pak. Sementara ada beberapa siswa itu yang membantu orang tuanya sebelum sekolah. Jadi kan dia tidak bisa tepat waktu. Dan itu juga benar. Tetapi kita harus, karena ini kasusnya benar sama benar, kita harus melihat manfaatnya dalam pengambilan keputusan itu Pak Heri. Manfaatnya untuk siapa? Dan kita juga harus hati-hati dalam mengambil keputusan itu. Misalnya ini untuk kepentingan individu, apa kelompok, atau ini bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak pemegang teguh nilai-nilai kebajikan yang kita yakini begitu. Jadi menurut Mas Dinar itu lebih ke aspek kebermanfaatannya dan ini ya kebermanfaatannya ke siapa dan lebih ke kelompoknya. Ya. Dalam menyikapi itu untuk membuat keputusan dilema etika itu langkah-langkahnya yang Bu Mas Dinar sendiri terapkan biasanya di sekolah itu seperti apa Pak? Ya, dalam menguji kasus-kasusnya ini ya kita harus melihat dulu ini dilema etika atau bukan moral. Dengan melakukan uji benar atau salah atau benar itu sehingga kita akan tahu ada bujukan moral itu bisa kita putuskan berbeda hal. Kalau bujukan moral kita tidak bisa memutuskan karena dia benar dan salah ya, benar lawan salah ya. Tetapi karena ini adalah itu dilema etika, jadi kita harus memutuskan dengan benar-benar teruji gitu Pak. Jadi menurut Mas Dinar memang perlu suatu pengujian Ya, betul. Memutuskan keputusan dari permasalahan tersebut ya. Iya, ya, betul. Kalau Bu Mas Dinar sendiri menganggap hal-hal yang paling efektif mengambil keputusan selama Bu Mas Dinar memimpin di sekolahan itu seperti apa Bu? Misalnya saat menghadapi itu pertamanya saya akan melakukan latar belakang dari permasalahan itu, pihak-pihak mana yang bisa terlibat, terus keputusan yang nanti saya ambil dampaknya dan manfaatnya apakah untuk golongan tertentu atau untuk orang banyak. Contohnya seperti aturan sekolah harus datang
datang tepat waktu. Jadi sementara keadaan siswa membantu orang tua dulu. Jadi sama-sama benar, tetapi kita melihat kemanfaatannya Pak. Apakah untuk pribadi atau orang banyak. Dan kita harus hati-hati mengambil keputusan ini karena manfaatnya untuk siapa? Apakah kelompok atau individunya gitu. Lebih ke dalam pengujian tadi lebih efektif gitu ya Bu ya. Ya betul. Terus dalam mengambil sebuah keputusan itu tentunya menghadapi tantangan-tantangan ya Bu ya. Menurut Ibu yang selama ini Ibu rasakan di sekolah itu hal apa saja yang menjadi tantangan dalam mengambil sebuah keputusan yang kasus-kasus dilema etika yang benar atau PS benar tadi? Tantangannya apa aja itu? Jadi tantangannya itu ada perasaan memihak dan tidak enak ya Pak sebenarnya. Tidak bisa ketika ada permasalahan tidak bisa kita langsung putuskan gitu loh Pak. Jadi harus dipikirkan dengan jernih. Memang kadang seolah-olah kita memihak kepada orang yang mempunyai pendapat lebih awal. Ya, gitu ya. Kalau Ibu sendiri biasanya bila itu terjadi permasalahan-permasalahan yang dilema etika itu dalam pelaksanaannya Ibu itu langsung memberikan sebuah keputusan atau jadwalnya itu langsung diputuskan atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan dilema etika itu tadi? Saya rasa kalau jadwal tidak ada ya Pak ya. Cenderung saya itu kalau melihat kebenaran dari berbagai pihak. Saat kejadian terjadi, terus saya menyelesaikan kasus tersebut dengan diskusi terlebih dahulu. Kalau untuk jadwal tidak ada Pak. Artinya kalau kasus itu terjadi, kalau emang mendesak hari itu mau selesaikan, langsung disikapi. Iya disikapi, tapi dengan catatan Pak, itu tetap meminta pendapat dengan Dewan Guru. Katakan dulu ya. Selama ini dalam Ibu memimpin di sekolahan itu yang membantu dan mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan kasus-kasus dilema etika itu apa Bu? Biasanya saya berdiskusi dengan teman-teman guru ya Pak ya, atau orang yang memang saya anggap kompeten dalam memutuskan sesuatu masalah gitu ya Pak ya. Saya biasanya menggunakan mengajak diskusi guru senior seperti itu Pak. Mengajak rekan guru diskusi, terutama yang rekan-rekan yang sudah senior sudah berpengalaman. Terus yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Mas Dinar petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan sebuah kasus dilema etika itu? Sebagai seorang pemimpin, saya harus lebih banyak mendengarkan banyak orang ya Pak ya. Saya harus melihat semua sisi, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tapi ada beberapa hal yang harus segera saya selesaikan. Efektif tidak terburu-buru. Jadi saya harus teliti dulu masalah itu seperti apa gitu ya Pak. Apalagi permasalahan tersebut menyangkut dilema etika Pak. Jadi harus dipertimbangkan oleh banyak orang, manfaatnya begitu Pak. Jadi Ibu lebih keefektifannya dalam memutuskan itu ya tidak tergesa-gesa, jadi lebih jernih dalam menyikapi permasalahan itu. Baik Ibu, saya rasa wawancara kita cukup. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Semoga sekolahan yang Ibu pimpin dapat bertambah maju, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak.